Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan materi matematika. Yang hari ini kita akan bahas mengenai tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang perbandingan itu sendiri apa atau rasio, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana bentuknya. Maka hari ini kita akan bahas dua perbandingan, yaitu senilai dan berbalik nilai. Pahami perbedaan dari keduanya. Oke, perbandingan senilai seperti ini konsepnya. Jika ada A dengan B, kemudian C dengan D, nah A ke C ini nilainya bertambah, B ke D ini nilainya bertambah, atau kondisi yang lain. Kondisi yang lain itu A ke C-nya berkurang, B ke D-nya berkurang. Jadi sama-sama. Di satu sisi ini bertambah, kemudian satu sisi ini berkurang, maka model seperti ini namanya perbandingan senilai. Dan nanti cara menjawabnya adalah begini. A per C sama dengan B per D. Pak, maksudnya apa ini? Nah, kita lihat dari contoh. Contohnya seperti ini. Misalkan, harga barang dengan jumlah. Misalkan, dua buku harganya 10.000. Nah, berarti kalau 10 buku, coba 2 buku 10.000. Kalau 10 buku, berarti kan jumlah bukunya bertambah ya. Jumlah bukunya bertambah, harganya bertambah banyak atau enggak? Tambah mahal atau tidak? Bertambah. Nah, itulah disebut dengan perbandingan senilai. Atau misalnya nih jarak dan bahan bakar yang dibutuhkan. Misalkan si Tono nih, dia jalan-jalan naik motor. Ya, ketika dia menempuh jarak 100 km, misalkan di 100 km dia membutuhkan bensin sebanyak 20 liter. Kalau jaraknya dikurangin, misalnya dia hanya butuh 20 km, maka bensin yang dibutuhkan akan bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, jaraknya berkurang, bensin yang dibutuhkan juga berkurang. Nah, itulah konsep perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, konsepnya seperti ini. AB, CD di satu sisi bertambah, di satu sisi berkurang. Bisa berkurang yang sebelah sini, bisa bertambah sebelah ini. Artinya ada perbedaan, satu nambah, satu berkurang. Nah, nanti konsepnya begini. Kalau berbalik nilai, A per C sama dengan D per B. Ininya dibalik. Nah, kenapa ini dibalik? Namanya berbalik nilai. Yang sebelah kanannya dibalik. Ingat, yang dibalik yang sebelah kanan, D per B. Kalau ini kan nggak dibalik ya. A per C sama dengan B per D. Tetap posisinya. A di atas, B di atas, C di bawah, D di bawah. Tapi kalau ini A per C, D-nya jadi di atas. Nah, D per B. Nah, contoh seperti apa yang berbalik nilai? Seperti ini. Banyak pekerja dengan waktu yang dibutuhkan. Kayak misalkan, Andi mau bangun rumah. Misalkan. Ya, bangun rumah. Kemudian, kalau dia pekerjanya misalkan 5 orang, waktu bangunnya bisa sampai 3 bulan. Nah, 5 orang tuh, 5 orang 3 bulan. Nah, tapi dia ingin nambah pekerjanya nih. Misalkan jangan 5 orang lah, coba nambahin 10 orang. Berarti orangnya ditambah. Kira-kira kalau orangnya pekerja ditambah 10 orang, waktu selesainya akan semakin bertambah atau berkurang? Tentu berkurang, tentu lebih cepat. Kenapa? Pekerjaannya ditambah. Jadi waktu selesainya akan lebih cepat. Nah, itulah yang dimaksud perbandingan berbalik nilai. Atau contoh lain, jumlah hewan dengan persediaan makanan. Misalkan, kamu punya persediaan makanan nih untuk diberikan kepada hewan. Misalkan, ada 5 hewan. Ya, 5 hewan. Atau 5 ayam lah, 5 ayam. 5 ayam ini dengan persediaan makanannya ada, ini habis dalam waktu misalkan 2 minggu. Nah, 5 ayam. Tapi kemudian ada orang ngasih ayam nih. Ayamnya nambah nih, bukan 5. Sekarang tambah 9 ayam. Ayam yang bertambah dengan persediaannya ada,
Maka kalau ayam yang bertambah, makanannya akan semakin cepat habis atau semakin lama habis? Tentu semakin cepat. Itu, terus semakin cepat. Nah, jadi banyak hewan, bertambahnya hewan akan mempercepat makanan itu habis. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Oke? Pahami konsep jadi perbedaan dari perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita lihat ke contoh. Ya, contohnya. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah, kita lihat, 8 liter 56 km. Kalau berapa liter, X liter lah, dianggap X liter, menempuh jarak 84 km. Kita lihat ini. Kilometernya bertambah ya? Bertambah. Kalau kilometernya bertambah, jaraknya semakin jauh, maka bensin yang diperlukan harus ditambah atau dikurangin? Tentu ditambah. Gitu. Ya, jaraknya bertambah, ya bensin harus bertambah. Ya, kalau nggak ditambah, ya mogok nanti ya. Habisan bensin. Oke. Karena ini perbandingan apa ini berarti? Satu tambah, berarti perbandingan senilai. Perbandingan senilai berarti langsung 8 per X sama dengan 56 per 84. Tetap posisinya, tidak ada yang berubah. Di atas, dia tetap di bawah. Lakukan perkalian silang. X sama dengan X silangnya dengan 56, taruh di bawah 56-nya. Yang tidak lainnya taruh di atas. 8 kali 84. Bisa dicoret-coret boleh. 56 bagi 8, 7. 84 bagi 7, 12 gitu ya. Atau dikali juga boleh. Silakan. Silakan saja. Nanti hasilnya 12 liter. Oke, ini contoh satu. Contoh kedua. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuninya ditambah 5 orang, nambah penghuni nih 5 orang, maka persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari gitu, berapa lama. Oke, kita buat konsepnya dulu. 20 orang habis dalam waktu 15 hari. Ya, persediaan berasnya ya. Kalau orangnya bertambah 5, berarti ada berapa orang sekarang? Berarti 25 orang. Kalau 25 orang, persediaannya akan habis dalam berapa hari? Oke. Lihat, orangnya bertambah. Kalau orangnya bertambah, kira-kira makanannya, persediaannya akan semakin cepat habis atau semakin lama? Tentu semakin cepat. Maka harinya dia berkurang. Nah, gitu. Di satu sisi bertambah, satu sisi berkurang, maka ini namanya perbandingan berbalik nilai. Maka ini dibalik ya, gitu. Jadi 20 per 25 sama dengan X per 15. Ingat dibalik. Kita aja pokoknya sebelah sini dibalik. Sehingga X sama dengan, lihat, X hilangnya dengan siapa? 25, taruh di bawah. Sisanya taruh di atas. 20 kali 15. Dicoret-coret boleh. 25 dengan 20 bagi 5. Ini 4, ini 5. 15 bagi 5, 3. 3 kali 4, 12. Silakan. Kalau dikali juga boleh. Ya, 12 hari. Oke, contoh ketiga. Setiap minggu, 4 ekor sapi dapat menghabiskan 16 karung rumput teki. Nah, setiap minggu nih. Jika ayah mempunyai 9 ekor sapi, oh ya, ekor sapi ini 4 ekor sapi. Nambah, ini 9 ekor sapi. Banyak rumput teki yang diperlukan ayah adalah berapa karung? Oke, konsepnya dulu kita buat. 4 ekor sapi menghabiskan 16 karung. Nah, jika 9 ekor sapi, nah, berapa karung yang dibutuhkan? Nah, sekarang lihat. Sapinya bertambah nggak? Bertambah. Kalau sapinya bertambah, maka perlu rumputnya itu, nih karungnya akan semakin banyak, semakin berkurang. Tentu semakin banyak. Kenapa? Kalau karungnya dikurangin ya, ini nggak banyak yang sapi nggak kelaparan ya, yang dapat makan gitu. Oke, jadi banyak rumput teki kalau 9 ekor sapi ya, dia tentu bertambah karungnya. Maka sini bertambah. Satu bertambah, maka ini namanya perbandingan senilai. Oke, langsung. 4 per 9 sama dengan 16 per X. Berarti X hilangnya dengan 4. Taruh di bawah, sisanya taruh di atas. 16 bagi 4 bisa coret 4. 4 kali 9, 36. Oke, atau dikali juga boleh. Oke,
Ini penjelasan singkat tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat konsepnya ya. Konsepnya perbandingan senilai adalah di dua ini posisinya senilai. Satu bertambah, satu bertambah, atau satu berkurang, satu berkurang. Namanya senilai. Tapi kalau dia berbalik nilai, posisinya beda. Di sini tambah, di sini bisa berkurang atau kebalikannya. Oke, itu saja saya sampaikan. Dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.